ulama Mesir. Maaf. Ini mengatakan bahwasanya seorang perempuan dalam Islam itu dihormati, dihargai. Seorang perempuan tidak berkewajiban menafkahi kepada siapapun. Bila mana seorang perempuan itu mempunyai wali, orang tua, maka yang berkewajiban nafkah adalah walinya. Bila mana seorang perempuan itu mempunyai suami, maka yang berkewajiban nafkah suaminya. Bila dia kakak, kakaknya yang berkewajiban. Nanti bila punya anak, nanti anak yang berkewajiban nafkah. Ini rahasianya, maaf. Kalau seorang perempuan itu dituntut untuk menafkahi kepada orang lain, maka resikonya tinggi, Ini rahasia di situ. Yang penting yaitu agama. Adapun nanti di akhirat semuanya orang akan cantik, jadi bidadari. Ada cerita. Kanjeng Nabi SAW ini kalau guyon ini hak, tidak dusta. Ada seorang perempuan ini sudah tua, ya Rasulullah, supaya saya didoakan saya masuk surga, saya penghuni surga. Apa kata Rasul? Kalau bahasa Jawanya, model kamu, potongan kamu, ahli surga tidak seperti kamu, tidak seperti potongan kamu. Kalau bahasa Jawanya, masa ahli surga kok tua, ini. Nah, perempuan tersebut nangis menyangka tidak masuk surga. Atas katakan Nabi, besok di surga itu semuanya mudah, semuanya cantik, semuanya ini. Yang ganteng ya ganteng semuanya. Bidadari saja cantik ya. Bidadari itu bila mana meludah di laut, maka laut akan tawar. Bagaimana dengan perempuan? Zaujah istri itu lebih cantik daripada bidadari. Bila mana bidadari itu turun di kutub utara, maka orang besar akan ke kutub utara. Maka biasanya kalau orang itu mimpi ketemu bidadari, itu ingin mati saja. Kan saya demikian, mimpi ketemu bidadari ingin mati. Wa ansiruhunna bil ma'ruf, ini merupakan ikatan bagi suami ketika mengadakan akad nikah. Nanti dalam kitab fikih, misalkan saja seorang suami mengajak istrinya sederhana, makan sederhana tiap pagi, siang, malam, dan lain-lain, tiap hari diajak makan tahu tempe saja, itu bukan ma'asyrah bil ma'ruf, bukan membina kehidupan yang harmonis. Kalau ma'asyrah bil ma'ruf, itu tiap 1 minggu diberikan sate misalkan. Nah, kita ibu-ibu demikian kan apa tidak dengan oleh suaminya, goro-goro ya. Diberikan kartun. Kalau musim dingin diberikan kandang hangat-hangat. Ini masalahnya kita suami di Indonesia ada banyak yang teledor. Coba, masak itu kewajiban istri. Membersihkan rumah itu bagian suami, kewajiban suami. Masak bagian suami. Istri tidak mengapa-ngapa dalam Islam itu. Lagi buka sampai 3 kali baru abuka. Dan seorang perempuan itu maaf dalam Al-Quran dikatakan ladang faktu harsakum amnasitum, supaya kalian mendatangi ladang dan kapanpun. Kan ladang itu harus diopeni supaya baik. Betul istri supaya baik harus diopeni dengan baik, dipergauli dengan baik. Sebab bila mana istri itu dilukai oleh suami, mana sempat mendoakan anak, akan marah terus, akan emosi. Terus kadang istri yang bandel itu kalau marah dengan suaminya kan anaknya di sasaran, apalagi anak-anak kualon ya. Punya rasanya di situ. Di mana sawah itu baik, ladang itu baik, ini ditanami apapun ini tumbuhan akan baik.
Begitupun suami bila mana solihah, ini enaknya sendiri. Walaupun istri solihah, walaupun suaminya itu kurang soleh, ini bisa diharapkan anaknya minas solihin wa solihah. Bisa diharapkan anaknya baik. Namun bila mana istri itu tidak baik, walaupun suaminya baik, ini akan sulit melahirkan anak yang baik. Ini rahasianya. Tapi ibu adalah mustajab. Maka Nabi itu pernah ditutup oleh istrinya. Kanjeng Nabi diam saja. Atas Sayyidina Umar datang. Ketika Umar datang itu sisinya bubar semuanya, takut semuanya. Atas isi Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Umar, Hafsah anaknya, kenapa kamu lebih takut kepada saya daripada takut kepada Kanjeng Nabi? Jawabnya apa? Ya Umar, Kanjeng Nabi itu lemah lembut, tidak kasar seperti kamu. Maka beliau mengatakan, khairukum khairul ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu yaitu suami itu orang yang paling baik terhadap istrinya. Dalam hal ini Kanjeng Nabi lah yang terbaik. Kanjeng Nabi itu dengan istrinya juga ngobrol, juga guyon, tidak tegang terus. Kalau waktu sholat ya sholat, waktu sholat tidak kenal dengan istrinya. Ngeladeni wa kana fi khidmati ahlihi. Kanjeng Nabi berkhidmat terhadap keluarganya. Kan di Indonesia itu suami kan terlalu dimanjakan oleh istri. Minta sarapan, ada masaknya nggak pas, ngamuk-ngamuk, minta kopi. Ini kejahatan suami di Indonesia. Maka suami harus banyak minta maaf kepada istri. Ada sebuah cerita. Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah, ini ada orang yang akan wajul mendatangi kepada Sayyidina Umar waktu tentang dalam membina rumah tangga. Isinya berani dan lain-lain. Istri kan wanita itu kan aneh. Wanita dengan kecoa itu takut, dengan tekad, dengan cecak takut, namun dengan suami tidak akan takut ya. Walaupun suaminya jenderal atau kiai tidak akan takut. Itu beraninya luar biasa. Itu wanita. Nanti berani dengan jenderal, istri jenderal. Berani dengan Pak Jokowi, istrinya. Walaupun lemah, namun punya kekuatan yang dasar. Coba kalau suami itu macam-macam, tinggalkan saja rumah, pulang ke rumah orang tua, nanti kelapakan. Enggak main-main, dasarnya seorang perempuan. Kalau suami macam-macam, silahkan tinggal pulang, nanti akan kelapakan. Ini rahasia tapi ya. Nah, ketika orang tersebut itu masuk di Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu sedang dimarahi oleh istrinya. Sayyidina Umar itu galak, keras. Dimarahi oleh istrinya itu diam saja. Atas yang akan wajul itu mendengarkan, terus nggak jadi wajul. Seorang khalifah Umar saja diomeli istrinya, cuma keras diam saja. Masa saya akan gimana? Jadi suami yang baik itu bila mana diomeli keras oleh istri, diomeli yang baik itu diam saja, didengarkan saja. Namun kenyataannya kan tidak demikian, malah diamuk lagi bisa-bisa. Terus akhirnya orang tersebut tidak jadi bertamu. Lantas sesama pulang dipanggil, apa tujuan kamu? Dia akan wajul membina rumah tangga demikian, isinya berani. Namun ketika saya melihat panjenengan dimarahi istri, ngomong keras diam saja, maka saya akan lapor, itu malu. Terus apa kata Sayyidina Umar? Dan demikianlah, karena banyak sekali tanggung jawab atau pekerjaan suami dihandle oleh istri. Masak, bersih rumah, dan ini dianggap 181 ya, pas-pasan. Biar satu-satu. Ibaratnya demikian. Dan menghormati istri. Namun suami yang tercela, laki-laki yang tercela adalah lelaki yang meremehkan istri. Jadi artinya membina rumah tangga itu dimulai oleh kedua orang tua. Maka setelah itu ketika orang tua baik, barulah orang tua memikirkan mendidik anak.
Qala taraku anfusakum wa ahlikum naro. Baik orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari perbuatan yang memasukkan ke api neraka, dan jagalah keluargamu dari perbuatan yang masuk ke api neraka. Ini dimulai dari diri sendiri dulu. Orang perintah itu harus awal melakukan. Kalau orang perintah dia tidak melakukan, maka perintahnya tidak akan diterima. Jadi artinya semuanya orang tua itu menginginkan anaknya baik, dan anak kita minas sholihin wa sholihah. Yang ulama amilin, maka prosesnya ini kedua orang tua harus baik. Ada dia. Jadi orang tua harus mampu memberikan contoh, dan juga orang tua harus mendidik anak itu dengan baik. Pengaruh istri dalam hatonah, dalam momom, ini akan mempengaruhi kepada anak, pertumbuhan anak. Bila mana maaf, orang tua tidak baik, karena yang dekat kepada orang tua adalah jalur ini ibu. Bila mana ibu tidak baik, ini kan bisa bahaya bagi anak-anaknya. Sekarang anak dibalai berani, tidak jual memaafkan, ini kan bahaya. Ini pengaruh ibu terhadap anak itu sangat luar biasa. Ketika mengandung, ini mempengaruhi kepada janinnya. Maka tidak aneh seorang ibu itu bila mana mengandung, misalkan ibu nanti nyanyi, anaknya pintar nyanyi. Makanya penyanyi itu biasanya anaknya kan pintar nyanyi. Seorang ibu yang ahli baca Quran, nanti anaknya pintar baca Quran. Ini pengaruh. Ketika ngandung itu akan pengaruh pada anaknya. Ketika ibu mengandung itu pintar main HP, nanti dijamin anaknya pintar main HP itu. Ini kan dasar pengaruh ibu itu terhadap anaknya ketika mengandung saja, sangat dasar. Ketika kita bina rumah tangga, maka kita membina anak-anak, didik. Ini agamalah yang harus jadi acuan, yang sebagai dasar. Maaf, al-isnad minal jin, sanad guru-guru itu bagian daripada agama. Maka dalam mendidik anak pun kita harus berhati-hati. Jadi artinya orang yang mempunyai ilmu agama itu konsekuensinya dia harus berakhlakil karimah, harus baik. Sebab bila mana guru itu baik, maka bisa diharapkan muridnya baik. Apa pepatah? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pengaruh guru terhadap anak murid sampai demikian, anak didik. Jadi kita mendidik anak itu yang benar ya kepada orang yang bisa dipertanggungjawabkan, dia baik. Ya. Terus nanti yang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu banyak sekali. Namun nikmat yang sangat tinggi adalah orang oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Yasair ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Namun nikmat yang agung adalah orang oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Tidak akan bahagia walaupun orang sukses jabatannya, walaupun orang sukses hartanya, bila mana anaknya amburadul, kacau, mabuk, berani kepada kedua orang tua tidak akan bisa bahagia kepada orang tua. Namun yang perlu diingat bahwasanya anak itu sangat berpengaruh kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua baik, maka anaknya akan baik. Maka maaf, banyakkan orang-orang yang sukses itu orang tuanya yang pas-pasan. Saya belum tahu, saya yakin Profesor Nur Akid bapaknya itu pas-pasan. Ya Pak tidak?